Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Andi Salman Magalatung SHMH dan Bapak Irfan Khairul Umam LLM selaku dosen pembimbing ilmu negara. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dengan mata kuliah ilmu negara. Perkenalkan, nama saya Ayun Muhaini dan tiga rekan saya, Amalia Wuri Maharani, Raihan Kusnaidi, dan Muhammad Akbar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan hakikat negara dan tujuan negara, di mana yang kita ketahui bersama, hakikat negara merupakan penjelasan mengenai pengertian negara, istilah negara, sifat negara, fungsi negara, dan unsur negara. Nah, yang pertama itu adalah pengertian negara. Apa sih itu negara? Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Maksudnya, dalam suatu negara itu terdapat masyarakat atau sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama serta adanya suatu pemerintahan yang berdaulat untuk melindungi dan menjalankan negara tersebut. Nah, yang kedua itu sifat-sifat negara. Sifat negara itu terbagi tiga. Yang pertama itu sifat monopoli, yaitu semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Yang kedua itu sifat memaksa. Maksudnya negara punya hak untuk menggunakan kekerasan seperti TNI, polisi, lembaga peradilan secara sah demi mencegah terjadinya kekacauan, memastikan semua elemen negara mematuhi undang-undang serta menjaga kedamaian bernegara. Yang ketiga, sifat menyeluruh. Maksudnya semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, ini kan ada fungsi negara. Fungsi negara itu juga terbagi tiga loh. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan artinya negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokohnya dan tegaknya negara tersebut. Fungsi keamanan dan ketertiban dalam arti negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Kemudian yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya, negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, fungsi menegakkan keadilan. Fungsi keadilan ini, negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan menegakkan hukum yang bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Kemudian tadi ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 4. Yang pertama itu rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah. Yang kedua itu wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi, karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah sebuah negara biasanya meliputi daratan, perairan, dan udara. Nah, perairan sendiri meliputi samudra, laut, dan sungai. Yang ketiga itu pemerintahan. Pemerintahan bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Nah, yang keempat itu pengakuan negara lain. Unsur ini hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Nah, ada dua macam pengakuan negara, yakni de facto dan de jure. De facto merupakan pengakuan atas fakta adanya sebuah negara, sedangkan de jure adalah pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan hakikat negara akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Amalia Wurid. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara itu dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat yaitu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Contoh di dalam sebuah negara serikat itu ada monarki yang dipimpin oleh ratu dan raja, oligarki yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu, dan demokrasi, pemerintahan yang berstandar pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan pemilihan oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Selanjutnya ada jenis-jenis hakikat negara. Jenis-jenis hakikat negara itu dibagi menjadi dua, yaitu secara sosiologis dan yudiris. Menurut hakikat negara secara sosiologis yaitu ada A. Ikatan suatu bangsa, B. Sebagai suatu organisasi kewibawaan, C. Organisasi sebagai jabatan, dan D. Organisasi kekuasaan. Menurut hakikat negara secara yudiris yaitu ada A. Pemilik atau penguasa atas tanah, B. Pihak yang menguasai dan memerintah, C. Sebagai pelindung dari hak-hak asasi manusia, negara sebagai pelaksanaan dari kehendak umum, yang D. Penjelmaan tata hukum nasional, karena eksistensi negara tampak dari adanya bangunan sistem hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan komunitas bangsa tersebut. Selanjutnya, dalam hakikat negara itu ada pemerintahan yang berdaulat. Adapun kedaulatan yang dimiliki pemerintah dapat berupa A. Kedaulatan yang ke dalam, artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, yaitu kedaulatan keluar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat atau tidak tunduk kepada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri dalam negerinya. Ada pula dalam hakikat negara itu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara disebut dikenal oleh negara-negara lain. Pengakuan dari negara terdiri atas dua, yaitu pengakuan de facto dan de jure. Kalau pengakuan de facto adalah pengakuan yang berdasarkan kenyataan yang berupa ada fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Sedangkan de jure adalah pengakuan yang berdasarkan pada pernyataan resmi menurut hukum internasional. Hakikat negara menurut para tokoh. Di sini ada beberapa tokoh yang saya akan jelaskan, yaitu menurut Plato. Menurut Plato adalah hakikat negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Ada pula menurut Hugo de Groot. Menurut Hugo de Groot adalah hakikat negara suatu ibarat perkakas yang dibuat manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Menurut Thomas Hobbes adalah hakikat negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh banyak orang yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Menurut Karl Marx, yaitu hakikat negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia Uri atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang tujuan negara yang akan dijelaskan oleh Saudara Reyhan Kusnaidi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia Uri atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang tujuan negara yang akan dijelaskan oleh Saudara Reyhan Kusnaidi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Reyhan Kusnaidi dengan nomor induk mahasiswa 11.248.000.144. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Tujuan negara ada 3. Yang pertama, tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia, dan yang kedua ada tujuan kekuasaan, dan yang ketiga ada tujuan kemakmuran. Di sini saya akan menjelaskan 2 teori saja. Yang pertama, tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia. Teori ini berkaitan dengan ajaran agama yang selalu menuntun manusia untuk mencapai keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam teori ini,
kita jumpai teori dari Agustinus, seorang Kristiani yang mengemukakan teori yang sangat teokratis. Ia menyebut dua macam negara, yaitu Civitas Dei, merupakan negara Tuhan yang terpuji karena sesuai dengan cita-cita agama. Dan yang kedua ada Civitas Terrena, merupakan negara dunia yang sangat dikecam dan ditolak oleh Agustinus. Dan ada teori kedua, tujuan kekuasaan. Teori ilmu negara menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Raihan Kusnaidi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan negara akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Yadi selaku pemateri keempat dengan NIM akhir 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kemakmuran. Teori tujuan kemakmuran terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, teori kemakmuran individu, dan teori tujuan kemakmuran rakyat. Dalam teori kemakmuran negara, secara teoritis, tujuan negara adalah kemakmuran rakyat, tetapi yang melaksanakan secara absolut adalah negara. Sedangkan yang diartikan dengan negara dalam hal ini adalah raja atau penguasa. Sejarah kenegaraan menunjukkan kondisi ini terjadi di negara-negara Eropa Barat, salah satunya adalah Perancis, dengan semboyan negara adalah saya. Pada masa ini, berlaku prinsip salus publica suprema lex atau kepentingan umum mengalahkan undang-undang, dan prinsip raja atau penguasa yang menentukan kepentingan umum. Dengan demikian, kepentingan umum ditentukan atau ditafsirkan secara sepihak oleh raja atau penguasa yang mempunyai kedudukan menentukan segalanya, termasuk kegiatan mencari kemakmuran untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Jadi, negara atau raja yang aktif mencari kemakmuran, sementara rakyat hanya dia menunggu piring kemakmuran raja penuh dan mendapat limpahan kemakmuran dari raja. Tipe negara dari tujuan kemakmuran negara adalah Polisestat. Dalam perkembangannya muncul teori tujuan kemakmuran individu. Tujuan kemakmuran negara ternyata mendapat reaksi dari golongan pengusaha atau bourgeois yang tidak dilibatkan dalam kegiatan mencari kemakmuran. Kelompok pengusaha ini merupakan penganut liberalisme, dan mereka kemudian mengajak rakyat untuk menuntut raja dan kaum bangsawan untuk tidak ikut campur dalam kegiatan mencari kemakmuran. Mereka juga menuntut agar rakyat atau setiap warga diberi kebebasan secara penuh dalam mencari kemakmuran sendiri-sendiri dan dijamin atau dilindungi oleh hukum. Negara dalam hal ini hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saja, dan tidak dilibatkan dalam kegiatan mencari kemakmuran. Dalam teori tujuan kemakmuran individu ini, rakyat yang bersikap aktif mencari kemakmuran secara individual. Kebebasan tiap warga negara dalam mencari kemakmuran ini dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan bentuk negara hukum yang pertama, yaitu negara hukum liberal. Sementara tipe negara yang disebut negara jaga malam, karena negara seperti penjaga malam saja yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban. Ternyata pelaksanaan paham liberalisme menimbulkan perbedaan yang mencolok antara golongan kaya dan si miskin, misalnya antara para pengusaha dan para buruh. Dan karena sibuk mencari kemakmuran sendiri, rakyat tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan kepentingan umumnya. Akhirnya, pihak penguasa atau pemerintah diikutsertakan dalam kegiatan melaksanakan kepentingan umum, dan untuk pengadaan dananya harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang. Kondisi ini menimbulkan bentuk negara hukum formal yang mengutamakan bentuk formal dari hukum dalam memberikan persetujuan pada negara untuk melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Caranya adalah dengan menentukan beberapa unsur terutama bagi suatu negara hukum dengan tujuan membatasi kekuasaan pengusaha. Tujuan kemakmuran yang terakhir adalah kemakmuran rakyat yang menimbulkan bentuk negara hukum material. Pada tahap ini tidak lagi penting bentuk formal dari suatu ketentuan hukum, karena
yang lebih utama adalah isi atau materi dari suatu ketentuan hukum. Karena yang lebih utama adalah isi atau materi dari ketentuan hukum untuk kemakmuran rakyat. Jadi tugas dan tujuan negara dalam hal pemerintahan adalah kemakmuran rakyat atau welfare state. Dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terikat pada bentuk formal undang-undang. Artinya, pada keadaan tertentu, misalnya kondisi bencana alam, pemerintah dapat langsung memberikan bantuan tanpa harus menunggu adanya undang-undang yang mengatur masalah ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Akbar atas pemaparan materinya. Berhubung semua materi telah usai, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.